Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau melanjutkan session yang kedua, matahari terbit dari barat. Itu kalimat filosofi. Matahari itu terbit berarti memberi pencerahan. Terbit dari timur berarti pencerahan awal atau pencerahan dari timur, pencerahan yang lebih dulu. Matahari terbit dari barat adalah pencerahan yang didapat belakangan, akan tetapi masuk akal. Jadi kalau matahari terbit dari barat, kita jangan langsung melihat matahari yang di atas, tapi diambil dari kalimat pencerahannya. Ini saya kasih contoh. Pencerahan yang dari barat itu seakan-akan berseberangan. Ya memang namanya pencerahan dari timur dan dari barat itu pasti kan berseberangan. Akan tetapi kalau yang dari barat ini masuk akal, secara akal itu diolah itu masuk akal. Tapi kalau yang pencerahan dari timur ini seakan-akan masuk akal, tapi setelah digali nggak masuk akal. Artinya secara akliyahnya itu digali nggak ketemu. Makanya saya menyampaikan kalau ada matahari terbit dari barat, itu kita bergejolak, jiwa kita bergejolak. Hukum yang asli masuk itu bergejolak antara iya dan tidak. Itu yang disebut kiamat. Kiamat itu artinya berdiri. Berdiri hukumnya Gusti Allah yang secara akliyah ya itu masuk akal, akan tetapi bergejolak. Kadang nggak terima. Kita itu nggak terima dengan kalimat yang masuk akal, itu nggak terima. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali tentang akal. Gunakanlah akalmu. Jikalau engkau berakal, banyak sekali itu ya di dalam Al-Quran. Jadi saya mau membahas. Ini yang biasa terbit dari timur. Kalau ada orang dikasih rezeki atau dikasih kesehatan atau dikasih makanan, itu rata-rata ngomongnya, ngucapnya Alhamdulillah. Padahal Alhamdulillah itu memuji Gusti Allah. Memuji Gusti Allah. Kalau saya umpamanya, saya ngasih kepada orang umpamanya, terus orang itu mengucapkan pakai artinya, Anda hebat. Luwes apa tidak? Kalau saya ngasih, yang dikasih mengucapkan kepada saya, Anda hebat. Sip, nah itu memuji. Tapi kalau yang dikasih menyampaikan terima kasih, lah itu baru pas. Lah terima kasih bahasa Arabnya syukron. Jadi kalau ada orang dikasih kok bilang syukron, ya berarti itu bersyukur. Atau syukru lillah. Atau hamdan syakirin. Tapi yang sudah populer adalah pencerahan dari timur. Kalau dikasih sehat, Alhamdulillah. Padahal Alhamdulillah artinya memuji. Bagaimana caranya? Ini memuji adalah global. Kalau di dalam berdoa, itu awal doa, itu ada kalimat begini, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Jadi kalau ngucapnya lengkap, nggak salah, pas. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Saya memuji Engkau ya Allah Tuhan semesta alam, muji syukur. Nah, kalau bacanya lengkap pas. Tapi kalau bacanya sepotong, jadi nggak pas. Kalau sepotong diganti syukron. Kalau dikasih, kalau mau pakai bahasa Arab, syukron atau syukru lillah.
atau hamdan syakirin. Tapi karena ini udah sangat populer, berat untuk mengucapkan pencerahan dari barat. Padahal ini masuk akal. Syukron itu syukur, terima kasih. Syukrulillah adalah syukur kepada Gusti Allah. Hamdan syakirin, muji syukur. Kalau ini cuma memuji Gusti Allah. Karena ini sudah populer sekali. Jadi berat kalau ada pencerahan dari barat, walaupun secara makna betul, tapi di sini bergejolak. Sudah terbiasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh mengucapkan alhamdulillah kalau dikasih kesehatan, tapi yang lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Itu baru pas. Ya, ini pencerahan dari barat. Masuk akal tapi kebanyakan ditolak. Karena sudah kadung populer yang ini. Yang kedua, sholat. Ini juga sudah populer. Sholat itu yang begini. Padahal kalimatnya ini pencerahan dari barat, artinya secara akal. Usolli, garis miring, sembahyang. Usolli itu saya menghormat, makanya yang 5 waktu itu begini. Usolli saya menghormat, tapi sudah populer sholat, sehingga mau ngomong usolli kayaknya canggung, kayaknya nggak enak. Padahal ini asli secara data, usolli. Usolli saya menghormat, sembahyang itu saya ulangi lagi video-video yang terdahulu. Sembahyang saya persembahkan satu lagu, berarti sembahyang, sembah itu memberi. Sembahyang berarti memberi penghormatan. Masuk akal tapi kebanyakan ditolak karena sudah populer yang ini. Sholat artinya sadar. Kalau usolli artinya menghormat, makanya begini. Tuh. Terus azan yang populer, pencerahan dari timur, panggilan sholat. Ini yang sudah populer ya. Pencerahan dari timur, panggilan sholat. Kalau pencerahan dari barat, azan itu pemberitahu waktu. Kalau ini disebut adzan itu disebut panggilan sholat, bayi yang baru lahir itu diadzanin untuk apa? Orang yang meninggal diadzanin untuk apa? Apakah dipanggil sholat? Bayi lahir apakah dipanggil sholat? Yang masuk akal adalah pencerahan dari barat. Azan itu pemberitahu waktu. Waktu zuhur, waktu asya, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Bayi lahir pemberi waktu. Hai jabang bayi, engkau sudah pindah alam. Pemberi waktu. Tadinya alam rahim, sekarang alam dunia. Pemberi waktu, pemberitahu waktu, waktumu pindah alam. Itu kalau kepada yang bayi baru lahir, tadinya alam rahim, sekarang alam dunia. Azan untuk orang meninggal itu juga pemberitahu waktu. Kemarin-kemarin waktu masih hidup, kamu hidup sama saya, itu di alam dunia. Sekarang sudah meninggal di alam kubur atau di alam barzah. Masuk akal kalau azan itu pemberitahu waktu. Ya, pemberitahu apa pemberitahu? Ya, pemberitahu waktu. Jadi banyak pencerahan dari barat yang masuk akal,
tapi kebanyakan ditolak, makanya bergejolak. Hukum asli ini kalau masuk bergejolak, kiamat itu berdiri. Kiamat itu artinya berdiri. Berdirinya hukum yang masuk akal itu bergejolak antara iya dan tidak. Sholawat, pencerahan dari timur, sholawat adalah doa atau mendoakan Nabi agar selamat. Itu namanya pencerahan dari timur. Tapi pencerahan dari barat, sholawat adalah salam hormat. Lah ini dalilnya surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bersolawat kepada Nabi itu enggak cuman kita manusia. Yang bersolawat kepada Nabi kan jelas kalimatnya innallaha, sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu kepada nabimu atas salam penghormatan. Itu kalimatnya. Kalau solawat dianggap doa, mungkin malaikat dan saya sama. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad. Itu kalau malaikat dengan saya. Lah kalau Gusti Allah sendiri kan sholawat. Lah doanya sama siapa? Tuh. Kalau dianggap doa, kan yang bersolawat kepada Nabi nggak cuman malaikat dan kita. Gusti Allah sesungguhnya itu di situ. Sesungguhnya Gusti Allah itu bersolawat. Lah kalau Gusti Allah bersolawat, lah doanya sama siapa? Kalau dianggap doa. Jadi sholawat adalah salam hormat. Ibarat ya Bapak Presiden melantik menteri umpamanya. Selamat ya. Itu yang disebut salam hormat. Ibarat Gusti Allah, itu ibarat ya. Gusti Allah itu memberi salam hormat kepada Nabi. Selamat ya. Anda sudah menjadi Rasul. Selamat ya. Anda sudah menjadi nabi. Itu ibaratnya begitu. Jadi sholawat itu bukan mendoakan nabi agar selamat, karena para rasul, para nabi sudah selamat. Ada Al-Qur'annya surat Al-Ahzab ayat 56, salam hormat. Padahal jelas ayatnya, tapi masih meyakini kalau sholawat itu mendoakan nabi. Ini kan berat juga. Padahal nggak pas, tapi masih diyakini. Ini padahal nggak pas, tapi masih diyakini. Ini nggak pas, masih diyakini. Ini nggak pas, masih diyakini. Ini yang pas, malah ditinggal. Jadi kalau orang sudah menerima ini, pasti bergejolak. Bergejolak, iya ya. Padahal saya salah, kenapa nggak mau ngikutin ini? Ini banyak sekali contoh-contoh seakan-akan benar. Orang kalau dikasih seakan-akan kan benar, alhamdulillah. Ya karena mayoritas temennya banyak. Gila ngomong syukron dianggap aneh. Padahal syukron itu ya terima kasih, syukur. Jelas-jelas tulisannya usolli, tapi disebut sholat. Karena sudah banyak mayoritas jadi ikut-ikutan. Mau nyebut usolli, kayaknya kagol. Padahal usolli jelas, saya menghormat. Jadi banyak sekali. Azan itu panggilan sholat. Padahal contohnya azan itu pemberitahu waktu. Nah kalau azan panggilan sholat, orang mati diazanin dipanggil sholat, kan susah, nggak nyambung. Ini sudah benar azan itu pemberitahu. Ya sudah, pemberitahu apa terserah. Jangan langsung pemberitahu sholat, bukan pemberitahu titik.
karena kalimatnya adzan, kecuali adzanus sholat, nah itu baru pemberitahu sholat. Ini kan cuma kalimatnya cuma adzan. Adzan itu pemberitahu. Kalau disebut panggilan, panggilan bahasa Arabnya dakwah. Jadi inilah banyak pemahaman yang tidak melihat buku, yang tidak melihat makna, yang tidak melihat arti, hanya mendengar. Baru ilmal yakin, belum ainul yakin, belum hakul yakin. Ini, jadi kalau memang, karena saya sendiri berontak tadinya, tapi karena secara akal masuk, ya saya terima. Karena di Al-Quran banyak sekali kalimat tentang akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Banyak sekali tentang ayat menerangkan tentang akal. Gunakanlah akalmu. Itu sangat banyak. Dicoba dicek. Selalu yang diomongin akal. Berarti Gusti Allah nyuruh mengolah akal kita untuk mencari Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran yang sebenarnya kita baca sendiri. Kalau nggak tahu Arabnya, ya pakai bahasa Indonesianya. Saya sudah menyarankan selalu dengan subjek, predikat, objek agar ketemu. Jadi ini contoh pencerahan yang dari Barat. Rata-rata pencerahan dari Barat ini adalah orang-orang yang sudah makrifat yang menyampaikan ini. Ya, ini banyak ditolak, walaupun benar banyak ditolak. Karena sudah kadung, sudah mayoritas ini, giliran mau nyebut ini kagol, kayaknya nggak enak, sudah terbiasa. Lah inilah, jadi disebut bener kok nggak pas. Ini bener tapi disebut kagol. Lah itulah kita disuruh memilih. Imannya yakin nggak, kuat enggak untuk meneguhkan kiamatnya, ya, berdirinya, hukumnya Gusti Allah, ilmunya Gusti Allah. Siap apa enggak? Kalau siap, berontak antara iya dan tidak. Mau ikut mayoritas apa mau ikut minoritas? Kalau mau ikut mayoritas silakan, kalau mau ikut minoritas silakan. Karena semua sudah digaris. Nah, lahul mahfud al-insanu mahal hoto wani sia. Itu tinggal kita sadar apa enggak. Oh, saya digaris salah, oh saya digaris benar. Itu cuman itu aja. Gusti Allah butuh pengakuan para hamba-hambanya. Kalau memang salah ya akui salah, kalau memang benar akui benar. Itu aja. Jangan kebalik, salah ngaku benar, benar ngaku salah. Itu aja. Disuruh sinkron saja. Kalau memang benar secara hukum, ya hak, namanya dinul hak, ya, atau yang disebut hakul yakin. Ya, cukup sekian ya. Nanti kalau kurang jelas diperluas lagi kalau kurang luas ya. Karena ini masih banyak filosofi-filosofi yang dari timur yang sudah terbiasa mayoritas, pas dilihat artinya salah. Ya banyak sekali. Ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.